Halo anak-anak kelas 4 yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng, yang penuh semangat. Ya, hari ini Bu Guru Putri akan menyampaikan pembelajaran tentang tematik IPS. Ya, jadi masih dalam tema 1, yaitu tema indahnya kebersamaan. Ya nak ya. Jadi dalam tema 1 ini, pembelajaran IPS, anak-anak mempelajari tentang adanya keberagaman yang ada di negara kita, yaitu di negara Indonesia. Jadi banyak sekali keberagaman kita, ya antara lain anak-anak ada bentuk keragaman suku bangsa di Indonesia, yaitu merupakan sekelompok golongan yang hidup bersama di suatu tempat dan memiliki ciri-ciri budaya yang sama seperti pada gambar yang anak-anak simak, yaitu di sini ada keragaman di wilayah kita, yaitu di suku Bali, ya, melaksanakan kegiatan yang disebut orang Bali itu adalah ngayah. Jadi ada kegiatan bergotong royong untuk mempersiapkan Banten untuk upacara di suatu pura misalkan. Jadi dilaksanakanlah kegiatan bergotong royong seperti pada gambar yang anak-anak saksikan. Oke, jadi selain tentang keberagaman gotong royong yang tadi anak-anak saksikan, di Indonesia juga banyak ada keragaman suku bangsa. Nah, seperti yang anak-anak saksikan di layar, ada suku bangsa di Pulau Sumatera. Di sini disebutkan contohnya ada suku Batak, suku Minangkabau, suku Aceh, begitu juga di Pulau Jawa dan di Bali. Ya, ada suku Jawa, suku Sunda, Betawi, dan suku Bali. Nah, anak-anak bisa menyimaknya. Ada di Pulau Kalimantan juga ada beberapa suku, di Sulawesi, di Kepulauan Nusa Tenggara, Kepulauan Maluku, dan Papua. Ya, nah, selain keragaman suku tersebut ada juga keragaman bahasa. Ya, bahasa ini adalah sebagai alat komunikasi yang digunakan oleh manusia, ya, untuk berkomunikasi dengan orang lain, ya, untuk menyampaikan sesuatu kita menggunakan bahasa. Bahasa pemersatu kita adalah bahasa Indonesia, ya, tapi keragaman bahasa di negara kita ada banyak karena kita terdiri dari banyak pulau anak-anak. Jadi ada di Sumatera Utara itu ada yang disebut bahasa Batak, Jawa Barat itu bahasa Sunda, kemudian di di Jakarta itu ada yang disebut bahasa Betawi. Ya, nah seperti yang percakapan di layar anak-anak, kumaha damang, ba'a kaba. Ya, jadi ini bahasa Betawi anak ya. Ya, kalau kita di Bali, kita menggunakan bahasa Bali nak. Ya, nah, menanyakan punapi gatre, artinya apa kabar. Becik. Becik artinya kita baik-baik saja. Jadi itu di Bali. Jadi bahasa daerah kita. Ya, begitu juga orang Jawa jadi punya bahasanya juga. Jadi banyak sekali bahasa-bahasa daerah. Ya. Kemudian selain itu ada keragaman rumah adat. Ya. Di Indonesia banyak provinsinya. Di setiap provinsi itu ada rumah adat yang berbeda-beda. Ya, contoh pada gambar diberikan rumah adat di Sulawesi Selatan disebut dengan nama rumah tongkonan. Ya, anak ya. Berikutnya ada rumah di Jawa Tengah, yaitu disebut rumah joglo, nak ya. Jadi, rumah joglo. Kemudian di Sumatera Barat ada rumah gadang. Seperti ini ya, rumah gadang. Kemudian di Papua, bagian timur wilayah Indonesia kita, ada
namanya rumah Honai. Seperti ini rumah Honai. Nah, kemudian selain itu, selain keragaman suku, bahasa, rumah adat ya, ada juga keragaman tarian. Tari ini adalah salah satu bentuk kesenian yang memadukan gerak tubuh dan iringan musik. Ya, seperti pada layar anak-anak simak, di sini contohnya dari Bali. Tari kita di Bali, ya, tari kecak. Mungkin anak-anak juga sering menonton tari ini di Bali ya, karena kita ada di Bali, jadi kecak cak 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 yang begitu dia. Jadi tari kecak namanya ya. Kemudian berikutnya, nah masih dari Bali juga. Ada tari cendrawasih, mungkin anak-anak yang pintar menari pernah berlatih tari cendrawasih ini ya. Tariannya sangat seni sekali, sangat menarik sekali. Ya, yang perlu anak-anak selalu lestarikan, yaitu dengan cara mempelajarinya, tari-tarian kita. Ya, jadi di Bali, oke. Nah, selanjutnya ada tari dari Papua, nak. Ada namanya tari perang. Ya, mungkin dia ceritanya sedang berperang ini. Ya, jadi dari Papua. Kemudian ini tari Jawa Barat Jaipong. Jadi tari Jaipong ya. Jadi tari Jaipong dari Jawa Barat. Oke, sekarang Bu Guru ingin memberikan sedikit contoh tarian daerah tari Saman. Anak-anak silahkan menyaksikan tarian dari Aceh, yaitu tari Saman. Ya, anak-anak pernah Bu Guru ajarkan tari daerah dari Aceh, tari Bungong Jempa yang anak-anak sudah praktekkan. Ya, jadi seperti ini tari Saman ya nak ya, dari Aceh. Oke, iya, sangat seni sekali dan diperlukan kekompakan antara peserta yang lainnya. Jadi harus kompak sehingga terlihat menarik sekali dan indah ya nak ya, dengan diiringi alat musik. Ya, menarik sekali. Walaupun kita ada di Bali, kita juga bisa mempelajari tarian daerah ini nak. Ya, jadi anak-anak tidak usah artinya memilih-milih, ini tari dari Aceh, nggak mau misalkan begitu, tidak boleh ya. Jadi kita tetap harus mau mempelajari tari-tarian daerah lain ya, demi menjaga kerukunan kita, menghormati dan tetap melestarikan tarian daerah. Ya nak ya, seperti ini. Ya, tari Saman. Mengapa dinamakan tari Saman? Karena tari Saman ini diciptakan oleh seorang ulama Gayo bernama Syekh Saman. Ya, tari Saman adalah salah satu tarian untuk menyampaikan pesan. Ya, menyampaikan pesan. Sering juga ditampilkan pada acara-acara yang bersifat resmi maupun festival. Penarinya berjumlah kurang lebih 10 orang. Ya, kurang lebih 10 orang. Kemudian pada seiring perkembangan zaman, semakin banyak jumlah penarinya, tarian ini akan semakin semarak, semakin seru, ya nak ya. Ya. Tari Saman juga mencerminkan pendidikan, keagamaan, sopan santun, kepahlawanan, kekompakan, dan kebersamaan. Ya, gitu ya. Jadi contoh salah satu tarian daerah dari Saman, Aceh. Nah, ya. Oke, selanjutnya Bu Guru akan melanjutkan. Setelah anak-anak menyimak tadi tari daerah dari Saman, ya, dari Aceh, tari Saman maksud Bu Guru dari Aceh, ya. Indah bukan gerakan tari Saman tadi? Indah ya nak ya? Iya, jadi sangat
semarak sekali. Ya, oke. Nah, marilah kita melestarikan salah satu kekayaan negeri kita ini ya dengan cara mempelajari tari-tarian daerah tersebut ya nak ya. Oke, guru lanjutkan. Nah, selain ada tarian yang beraneka ragam, kita juga mempunyai keragaman pakaian tradisional. Ya, jadi pakaian adat atau pakaian tradisional merupakan pakaian khas suatu daerah yang biasanya dipakai dalam acara adat. Ya, seperti contoh di sini ada payas Bali dari Bali ya. Jika kita mempunyai kegiatan upacara di Bali, mungkin pernikahan, nah anak-anak bisa menyimaknya dan sudah sering melihatnya ya di kehidupan sehari-hari. Payas Bali itu seperti yang anak-anak lihat di gambar. Ya, kemudian ada bundo kanduang, itu adalah pakaian adat dari Sumatera Barat. Kemudian ada contoh dari Jawa Tengah yang dinamakan baju beskap. Ya, oke. Kemudian selain itu ada juga keragaman senjata tradisional. Ya, senjata tradisional kita itu banyak sekali nak, sesuai dengan wilayahnya masing-masing ya. Seperti contoh ada yang namanya rencong dari Aceh ya. Kemudian ada keris dari Jawa. Dan ada dari Sumatera Selatan disebut tombak trisula. Trisula berarti 3 ya. Kemudian selain itu, selain senjata ada juga keragaman alat musik tradisional. Dan cara memainkannya pun berbeda-beda ya nak ya. Ya, ada yang dipukul, digesek, dipetik, ditiup ya. Nah, di sini ada namanya tifa. Tifa ini dari Papua, jadi dengan cara dipukul-pukul, ya dipukul sehingga dia menghasilkan musik, ya bunyi yang sangat indah, ya nak ya. Jadi ada dari Aceh itu ada namanya alat musiknya tambo, dari Jawa Barat namanya angklung, ya. Nah kalau kita di Bali, mungkin anak-anak mengenal gamelan ya, gamelan ya anak-anak ada yang bisa menggambal mungkin ya dari Bali ya, belajar menggambal, ada kendangnya, ada ceng-ceng ya, nah, ada gong ya nak ya, nah itu alat musik kita. Oke, nah ini keragaman sosial budaya di daerah kita. Jadi kita contohnya di Bali kita mempunyai kebudayaan ya, melaksanakan upacara adat istiadat ya, memakai pakaian laki-laki dengan udeng yaitu ikat di kepalanya saat sembahyang ya. Kalau perempuan gunakan kebaya. Nah begitu juga dengan umat yang lainnya mempunyai pakaian sembahyang yang berbeda-beda juga ya. Oke, nah sini pertunjukan khas dari Betawi. Pernah menyaksikan ini ya, di Betawi ini nak ya, disebut ondel-ondel. Jadi di dalamnya itu ada orangnya nak. Jadi ada orangnya, nggak bisa jalan sendiri dia. Jadi ada orangnya di dalamnya, memainkan boneka yang sangat besar. Ya seperti ini rupanya, ini disebut ondel-ondel ya. Nah ini ada suku Asmat. Suku Asmat dia mempunyai ciri khas nak, menghias wajahnya dengan warna-warna merah, hitam, dan putih. Ya, itu kalau anak-anak melihat orang yang seperti ini payasannya, jangan dibilang orang gila. Ya, ini adalah suku Asmat. Ya nak ya, jadi anak-anak jangan lari, jangan takut melihatnya. Ya, ini adalah ciri khas di suku Asmat. Ya, oke. Nah, selanjutnya ada juga keragaman agama di Indonesia. Ya, agama yang ada di Indonesia itu ada 6 anak-anak ya. Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu lagi 1. Ya, oke. Nah, untuk agama Islam, dia memiliki kitab suci yang disebut Al-Quran. Tempat ibadahnya masjid. Dan hari besar keagamaannya ada Idul Fitri, Idul Adha, Tahun Baru Hijriyah, Maulid Nabi Muhammad SAW, dan Isra Mi'raj. Ya, begitu juga agama Kristen, dia mempunyai kitab suci Alkitab, tempat ibadahnya gereja, dan hari besar yang kita kenal hari Natal.
yang besar bagi umat Kristiani. Oke, nah begitu juga dengan Katolik. Sama kitab sucinya Alkitab, tempat ibadahnya gereja, hari besar juga merayakan hari Natal dan lain-lain. Ya. Nah, kalau kita di Bali agama Hindu, kita memiliki kitab suci yang disebut Weda, anak-anak, dan tempat ibadah kita adalah di pura. Hari besar kita ada hari raya Nyepi, hari raya Saraswati, Pager Wesi, Galungan dan Kuningan juga hari besar keagamaan agama Hindu ya nak ya. Oke, kemudian ada agama Buddha. Kitab sucinya adalah Tripitaka. Tempat ibadah umat Buddha adalah di wihara. Hari besarnya adalah hari Waisak ya, dan hari Asada dan hari Katina. Bagi yang umat Buddha pasti sudah merayakan hari besar keagamaan tersebut ya. Kemudian yang terakhir itu ada agama Konghucu. Kitab suci agama Konghucu itu disebut dengan Sisu Wujing. Tempat ibadahnya adalah di kelenteng. Ya, mungkin anak-anak pernah ya diajak ke kelenteng ya waktu dulu ya. Mungkin anak-anak kelas 4 sekarang apa sudah pernah diajak oleh sekolah apa belum ya? Dulu pernah kita melaksanakan kegiatan karena ada kelenteng di dekat lokasi sekolah kita. Jadi yang namanya kelenteng ya seperti ini nak ya. Jadi kemudian mempunyai hari besar keagamaan yang disebut Tahun Baru Imlek dan Cap Gomeh. Ya, oke. Kemudian ada perayaan-perayaan hari besar keagamaan dari 6 agama yang telah diakui. Ada 6 agama di negara Indonesia. Tadi anak-anak sudah menyaksikan perayaan hari besar keagamaannya apa saja dari masing-masing agama. Ya. Kemudian ada ini seperti gambar, ini disebut perayaan Idul Fitri bagi umat Islam ya. Kemudian ada Natal yang dipenuhi dengan pohon Natal, ada Santa Claus ya. Ya, diperingati setiap tanggal 25 Desember ya. Natal bagi umat Kristen ya. Kemudian kita Nyepi. Nyepi ini adalah hari besar umat Hindu nak. Nah, hari raya Nyepi ini dilaksanakan 1 hari penuh, yaitu dengan melaksanakan catur brata penyepian. Kita tidak boleh menyalakan api, pada saat malam tidak boleh menyalakan lampu, tidak boleh bepergian, ya, tidak boleh melaksanakan kegiatan pesta-pesta, ya, Nyepi, ya. Jadi pada saat Nyepi ini kita merenung diri di rumah. Jadi introspeksi diri tentang perbuatan-perbuatan yang sudah pernah kita lakukan agar di tahun kedepannya menjadi lebih baik lagi. Ya, begitu makna dari hari raya Nyepi, yaitu seperti itu. Ya nak ya. Oke, selanjutnya ada Waisak bagi umat Buddha. Ya, yang dirayakan oleh umat Buddha di Indonesia. Jadi Candi Borobudur gitu ya. Jadi umat Buddha. Oke. Kemudian ada bagi umat Konghucu. Ada perayaan Tahun Baru Imlek yang identik dengan warna merah, baju merah, segalanya merah, dan membagikan angpau yang anak-anak kenal. Jadi membagikan amplop yang berisi uang yang disebut dengan angpau. Nah, itu bagi umat Konghucu. Ya nak ya. Oke, selanjutnya ada makanan khas tradisional. Anak-anak minggu lalu sudah Bu Guru tugaskan mencari beberapa jenis makanan khas tradisional yang ada di Indonesia. Bu Guru sudah terima tugas anak-anak ya. Anak-anak mencari makanan-makanan khas yang ada di Indonesia yang pernah anak-anak cicipi. Ya, nah ini ada makanan khas. Oke, di sini ada makanan khas nasi tumpang ya nak ya, enak sekali ya. Ini nasi kuning yang diisi dengan lauk-lauknya, sayur-sayuran ya. Iya. Oke, itu namanya nasi tumpeng. Nah, ini ada namanya nasi timbel dari Jawa Barat, dibungkus daun pisang. Ya, yang terdiri dari nasi, ikan goreng, tempe, sambal terasi,
yang kita sering kenal dengan nama lalapannya, tapi nasinya dibungkus dengan daun seperti ini. Ini namanya nasi timbel dari Jawa Barat. Ya, oke. Nah, kita ini kenalnya dengan nama kremes ya, Nak ya. Sering anak-anak mungkin beli lalapan isi kremes seperti ini. Tapi nasinya yang khas, namanya nasi timbel. Ya. Oke, selanjutnya ada nasi jinggo. Ini nasi dari Bali. Ya, nasi jinggo yang sering dijual di pinggiran jalan ya. Nah, dibungkus dengan daun pisang. Biasanya dia pedas sekali. Ya, Nak ya, sambalnya ya. Dan ada ayam suwir-suwirnya, ayam sisit ya. Itu nasi jinggo dari Bali. Kemudian ini apa, Nak? Papeda dari Papua yang terbuat dari bubur sagu ya. Ini tidak berasa, rasanya tawar, tidak ada rasa manisnya, tidak ada ya, jadi tawar. Disajikan dengan ikan tongkol atau mubara kuah kuning. Jadi dia mungkin ya seperti ini ya. Ya, papeda. Oke, kemudian ada bubur Manado dari Sulawesi Utara. Kita jadi lapar ya, Nak ya, melihat banyak makanan yang Bu Guru berikan di layar anak-anak ya. Jadi ini namanya bubur Manado. Oke. Kemudian nah itu tadi bentuk-bentuk keragaman di Indonesia yang sudah Bu Guru berikan ke anak-anak. Ada suku bangsa, bahasa, rumah adat, pakaian tradisional, alat musik, agama ya. Jadi ini selanjutnya ada bahasa daerah, keragaman bahasa ya. Ada bahasa daerah Jawa ya. Senjata tradisional, alat musik. Nah, oke. Sekian yang bisa Bu Guru sampaikan ke anak-anak untuk pembelajaran IPS di tema 1, yaitu tentang keberagaman yang ada di Indonesia yang harus tetap kita lestarikan, kita harus mengenalnya, kita tetap melestarikannya. Seperti contohnya bahasa, kita harus tetap menggunakan bahasa daerah yang merupakan bahasa ibu ya. Bahasa daerah. Kemudian untuk tarian, anak-anak bisa mempelajarinya agar dia tetap lestari, tidak punah ya, Nak ya. Kemudian pakaian adat, jika kita mempunyai kegiatan adat, kita harus menggunakan pakaian adat itu ya. Boleh juga anak-anak mau mencoba pakaian adat daerah lain, boleh, tidak ada yang melarang ya. Malah itu yang namanya kita menghargai ya, menghargai tentang keragaman yang ada di Indonesia. Oke, Nak ya. Jadi sekian dari Bu Guru. Semoga penjelasan Bu Guru hari ini bisa bermanfaat untuk anak-anak untuk belajar di rumah. Jadi tetap semangat, walaupun kita belajar di rumah, kita harus tetap semangat. Oke, Nak ya. Nanti anak-anak silahkan menyimak kembali video-video ini ya. Semoga bermanfaat. Oke, Bu Guru tutup pembelajaran hari ini. Selamat siang. Oke, dadah.